Oke, nah kita mulai ya, Mas Yogi ya. Bentar, Iya, tunggu sebentar. Oke, good. Ya, silahkan kita mulai ya. Selamat sore, nah, para pemirsa dimanapun yang menonton podcast virtual episode ke-7 Discuss gitu ya, Discussions of Computer Science. Nah, kali ini saya bersama Mas Yogi. Nama lengkapnya Mas di sini Anak Agung Gede Yogi Pramana. Betul ya, Mas ya? iya, Oke, nah ini Mas Yogi gitu ya, panggilannya Mas Yogi ini merupakan mahasiswa gitu ya, merupakan mahasiswa dari program studi Computer Science. Betul ya? iya, betul. Oke, benar banget nih. Nah, ini nanti kita akan tanya-tanya gitu ya. Kemarin kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Ada beberapa yang kepo gitu ya. Ada yang kepo. Kalau jadi mahasiswa Beyond itu khususnya computer science gimana kesannya? Oke gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita bicara lebih jauh ya, ini tema podcast kita hari ini adalah belajar tanpa batas, menginspirasi tanpa jarak. Nah, apa nih ya kira-kira maksudnya tanpa batas dan juga menginspirasi tanpa jarak? Nanti kita akan coba kulik tema tersebut berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh Mas Yogi selama ini. Kali gitu ya. Ya, oke. Em, Mas Yogi, boleh dong dikenalkan lebih detail lagi gitu ya. Kan tadi saya pengantarnya kurang lebih seperti itu. Mas Yogi boleh kasih info lebih lanjut tentang diri Mas Yogi. Silahkan. Ya, baik, Pak Vika. Sebelumnya terima kasih sudah diundang di podcastnya Oke. ya episode 7. Baik, pemirsa juga ya yang menonton. Sebelumnya perkenalkan saya Yogi, saat ini sebagai mahasiswa Computer Science di BINUS Online Learning. Mhm. Saat ini saya juga aktif menjadi peneliti di bidang AI Security. Oke, di bidang AI security. Oke, oke, oke. Menarik nih. Misalnya AI itu yang banyak dibahas tentang klasifikasi gitu ya, regresi gitu-gitu ya, clustering dan lain-lain. Nah, Mas Yogi ini memilih path-nya di AI security gitu ya, Mas Yogi ya. Oke. Nah, Betul. boleh dong Mas diceritakan gitu ya, diceritakan tentang perjalanan akademiknya Mas Yogi gitu ya. Karena sepertinya sih menurut info yang ada gitu ya, Mas Yogi ini istilahnya ini ya, bersekolah gitu ya, berkuliah di beberapa tempat gitu ya. Nah, boleh dong diceritakan apa saja istilahnya pendidikan yang pernah Mas Yogi jalani selama ini. Ya, Pak, silahkan. Oke, jadi itu semua dimulai pada tahun 2022. Mhm, Pertama itu saya mengambil S1 di mhm, bidang elektronika dan instrumentasi itu di Universitas mhm, Gadjah Mada, mhm. dan pada saat yang bersamaan juga eh, mengambil juga program Computer Science di BINUS Online Learning ini. Kemudian setelah sekitar semester 6 ya, sambil juga berjalan BINUSnya, saya ada student exchange ke salah satu university di Singapura, National University of Singapore. Mm-mm. Kemudian setelah exchange, saya menyelesaikan studi saya di Universitas Gajah Mada, sambil ya bionnya masih aktif juga. Oke. Kemudian melanjutkan ke jenjang S2 di NUS, yaitu Mhm, di Master of Computing in AI, mhm. eh, hingga baru saja selesai. Kemudian saat ini sambil menjadi mahasiswa Bion juga tengah menunggu untuk memulai PhD seperti itu. Oke, wah banyak ya. Artinya dari Indonesia juga tadi ada kesempatan di NUS juga gitu ya. Wow, luar biasa Betul, gitu ya. Nah, keren banget nih. Para pemirsa bisa menginspirasi artinya tidak selamanya harus di satu tempat aja. Nyatanya Mas Yogi ini bisa di berbagai tempat justru gini ya betul. kuliahnya gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, em, berikutnya ada pertanyaan nih Mas ya.
sebagai mahasiswa yang menjalani berbagai aktivitas akademik maupun non akademik gitu ya. Bagaimana pengalaman belajar di Beyond gitu ya, membantu Mas Yogi mengelola waktu dan mencapai berbagai pencapaian tersebut. Gimana mengelola waktunya di berbagai tempat gitu ya. Terus tetap bisa menyelesaikan semua hal itu gimana tuh caranya? Ya, jadi memang untuk di Beyond ini biasanya perkuliahan itu ada di malam hari ya atau after office Hmm, hours. after Jadi office tentu ya. saja sama ya, cocok sekali dengan waktu saya di mana kalau orang-orang mungkin biasanya bekerja dari 9 to 5, tapi saya berkuliah 9 to 5, kemudian barulah dilanjutkan malamnya perkuliahan beyond. Jadi untuk masalah waktu sebenarnya dari saya tidak ada bentrok gitu ya, tidak ada permasalahan gitu ya, karena sudah cocok dengan sistem perkuliahan di beyond. Yang kedua adalah Oke. dari segi pembelajaran, kalau di beyond ini diberikan banyak sekali. Contohnya dari forum diskusi, kemudian Hmm, ada juga video penjelasan asinkronus yang terdapat ya. di LMS, Mm-mm. yang bisa diunduh juga dan kita bisa ulang-ulang, ditambah lagi dengan video conference Ya, atau pemaparan dari dosen pengampu ya. Jadi ya. sebenarnya di BINUS online ini ternyata lebih lebih ekstensif dan lebih lebih komprehensif dan lebih banyak lagi dari segi aktivitas yang dilakukan daripada Mhm. kuliah konvensional ya pada umumnya seperti itu. Oh, oke gitu ya, para pemirsa. Jadi kalau lebih seperti itu gambaran berkuliah gitu ya. Artinya tadi ada forum diskusi, terus ada pertemuan virtualnya juga ya, Mas Yugi ya. Betul. Oke, artinya di sini benar-benar kita di challenge gitu ya sama sistem gitu. Gimana caranya kita bisa tetap menyelesaikan semua hal tersebut. Tadi Mas Yogi udah sampaikan, ya memang harus pinter-pinter mengatur waktunya ya. Setelah 9 to 5 itu misalnya ada kegiatan tertentu, nanti disambung lagi dengan berkuliah di Beyond gitu ya. Wow, Betul. keren banget, keren banget. Oke, sip. Nah, terus ini kan tema kita itu kan tadi belajar tanpa batas gitu ya. Belajar tanpa batas dan menginspirasi tanpa cara gitu ya Mas ya. Nah, by the way, ini Mas Yogi itu sekarang posisinya di mana sih? Kalau saya boleh tahu? Ya, waktu itu kebetulan sedang di Indonesia saat ini. Sedang di Indonesia. Oke, baik. Nah, terus karena ini kita kuliahnya di Beyond gitu ya. Artinya Mas Yogi pernah dalam perkuliahan selama ini ya, itu pernah di berbagai tempat kah? Artinya, let's say Betul, Mas Yogi di Bali, terus tiba-tiba di Jakarta, terus di mana lagi, gitu pernah kayak gitu juga? betul. Saya biasanya kalau dari semester-semester lalu saya masih di Mhm. Singapura, saya menjalani perkuliahan dari Singapura. Kemudian Oh, paling oke. ekstrim itu adalah pada saat saya di Sydney, Australia, karena perbedaan jamnya itu sekitar 6 jam gitu ya, dan Wow. tetap bisa Ya. mengikuti perkuliahan sinkronus dari Beyond gitu. Oke, kalau biasanya jam berapa di sini kelasnya let's say jam 5 gitu ya. Di sana jam 5 jam lebih 6 jam lebih awal atau 6 jam lebih maju tuh berarti. Lebih maju. Jadi Hmm, sekitar hampir tengah malam ya, tengah malam ya jam berarti ya. 11 atau jam 12 betul. Oke, oke, oke. Tapi puji syukur tetap bisa survive gitu ya dengan segala Betul, dinamika yang ada. Nah, itu artinya yang ditekankan di sini lebih kepada ya asalkan ada kemauan gitu ya. Nanti insya Allah ada jalan gitu ya. ada jalan, betul. Mantap, mantap, mantap. Iya. Oke. Nah, kemudian nih Mas, saya mau nanya nih gitu ya tentang apa sih keunggulan mahasiswa sebagai ini ya keunggulan menjadi mahasiswa Bion gitu ya dibandingkan dengan persepsi umum ketika kita tahu perkuliahan online gitu. Kayak apa sih yang menurut Mas Yogi ya kalau kuliah online di Bion oke gitu ya di bidang apanya menurut Mas Yogi? Di mananya deh gitu. Jadi yang pertama tentu saja dari segi time management itu Mhm. kita akan dilatih ya dan dipaksa untuk mengatur waktu dengan sangat baik dan efektif, Mhm. karena Yes. selain selain perkuliahan sinkronus dan asinkronus kita masih punya assignment juga, dan assignment juga ada yang individual dan grup.
Jadi kalau misalkan group assignment kita harus bisa diskusi ya dengan rekan-rekan sekelompok yang jadwalnya sangat Hmm, berbeda, ada yang shift bener. malam, lalu ada yang sedang berhalangan. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi yang kedua adalah di Beyond ini juga mengajarkan atau membiasakan kita melatih skills, yaitu skills learning to learn. Jadi Hmm, kalau biasanya pada kuliah konvensional itu semua informasi dari A sampai Z itu diberikan oleh dosen diberikan gitu ya. oleh dosen gitu ya. Oke. Oh, tapi kalau di Beyond ini kita diberikan materi-materinya, kemudian diberikan semacam overview atau Hmm, gambaran besar dari materi pembelajaran dalam dalam topik-topik tertentu, tetapi ya, tidak secara seluruhnya gitu ya. Dan ini ya. kemudian menimbulkan atau menjadikan kita harus memiliki skills learning how to learn ya. Jadi Hmm, selama perkuliahan Beyond ini tentu saja bisa mengajarkan kita bagaimana caranya belajar untuk belajar ya. Jadi bagaimana caranya kita belajar memahami oke. apapun itu ya dari segi materi perkuliahan, tapi tanpa dibimbing secara penuh ya, tapi Iya, hanya diberikan semacam pancingan-pancingan seperti itu. benar. Dari tadi keyword yang utama tuh sebenarnya secara umum materinya udah disiapkan gitu ya. Nah, terus Betul, intinya dosennya memberikan beberapa pancingan. Nah, justru di sini mungkin yang membedakan antara kuliah konvensional, dengan terutama sih sebenarnya ini lebih menekankan terutama kalau misalnya dari rekan-rekan yang dari SMA gitu ya, yang mana biasanya full difasilitasi oleh guru gitu ya segala macamnya. betul, Nah, dengan Beyond gitu ya, itu salah satu yang memantik gitu ya. Kamu mau beneran belajar nggak gitu ya? Istilahnya tidak selamanya di real life gitu ya. Artinya kita memang harus mengusahakan hal itu sendiri kan gitu ya. Mas ya. betul, Ini udah ada checkpointnya istilahnya, udah ada materi-materinya. Tinggal kitanya nih mau untuk mengolah lebih lanjut atau tidaknya gitu. Nah, bener berarti Mas Yogi juga menerapkan hal itu. Gitu ya. Sip, sip. betul. Mm. Nah, terus selain perkuliahan nih Mas gitu ya, ada nggak kegiatan yang pernah diikuti gitu ya selama menjadi mahasiswa Bion gitu ya, terhadap nanti yang pengaruhnya terhadap pengembangan diri gitu ya. Let's say misalnya pernah ikut conference, atau pernah melakukan penelitian, atau apa itu mungkin, yang berkaitan dengan baik itu hard skill maupun soft skillnya Mas Yogi, atau itu ikut Hmm. organisasi atau apapun, boleh diceritakan. Oke, jadi yang pertama di Beyond juga kita punya research track, di mana di research track ini mahasiswa dapat menjalankan penelitian ya, penelitian mandiri yang dibimbing oleh dosen pembimbing dari Mm-mm. BINUS. Tentu saja eh, program research track ini dapat mengembangkan skill kita ya sebagai peneliti, eh, terutama pada topik-topik yang sedang berkembang di Mm. dunia dan juga implementasinya di Indonesia seperti itu. Yang kedua, yaitu adalah kegiatan community service ya. Jadi ternyata di Beyond juga Service. Mm. ada poin untuk community service ini. Kalau saya itu sekitar tahun 2023 atau Heeh. 2024 awal itu sempat mengikuti ada kegiatan kita bersih-bersih ya, Oke. berkeliling berkeliling Car Free Day di Jakarta, Mm. kemudian ikut memilah memilah-milah sampah seperti itu. Oke. Itu datang onsite berarti langsung ya Mas ya? Betul, kita datang on-site langsung. Kalau yang nggak bisa onsite gimana dong? Ada nggak orang yang nggak bisa onsite terus gimana tuh konsepnya? Saya kalau dari observasi saya sih banyak yang juga dengan eh, membuat workshop seperti itu, misalkan Oh, suatu hal yang spesifik ya. Jadi membuat workshop dapat juga dilakukan secara berkelompok, hmm. kemudian dilakukan secara virtual dan itu masih bisa dan banyak dilakukan. Oh, artinya fleksibel ya. Artinya yang onsite difasilitasi, ketika nggak Betul, onsite juga apapun itu yang kira-kira bisa berdampak di masyarakat lakukan saja gitu ya. Oke, betul. sip, sip.
Nah gitu ya rekan-rekan pemirsa ya yang menyimak podcast ini gitu ya. Kalau kuliah di Beyond, nanti ada kegiatan Comserve atau ya kita sebutnya sederhananya mengabdikan diri kepada masyarakat untuk menyampaikan apa yang sudah dipelajari di perkuliahan, baik itu dari substansinya benar-benar materi kuliah maupun secara soft skill, baik itu cara kita bermasyarakat dan lain-lain gitu juga diflorkan ke masyarakat istilahnya gitu ya. Oke. Nah, ini kita bicara tentang Mas Yogi tadi udah sempat mention kalau meneliti di art di security AI ya, tadi kalau nggak salah ya. Betul. Nah, boleh dong diceritakan gitu ya tentang penelitian yang berkaitan dengan security AI itu atau AI security tadi gitu ya. Kenapa Mas Yogi tertarik di situ gitu? Boleh diceritakan ya? Baik, mungkin yang pertama ini kalau tentang security dan safety dan governance Ya. atau pengelolaan secara AI ini akan tentu saja akan dibutuhkan sampai kapanpun AI itu ada. Mhm. Jadi mau update atau berubah seperti apapun pada bidang AI security and safety ini tentu saja akan terus dibutuhkan. Jadi usia atau shelf life-nya itu dia panjang. Tidak Hmm. hanya sekedar seperti booming hanya berapa tahun, Ya. kemudian nanti akan berganti. Tapi AI security ini dan safety ini sangat adaptif terhadap perkembangan apapun yang terjadi. Jadi Hmm. itu yang pertama. Dan yang kedua, karena memang masih sedikit sekali untuk para peneliti pada bidang ini, khususnya di bidang security dan governance untuk di wilayah ASEAN dan Asia Tenggara. Jadi memang melihat peluang yang masih besar, kemudian usianya yang masih jauh dan adaptif sekali terhadap perkembangan keilmuan, tentu saja eh, menjadi pilihan yang paling rasional sepertinya. Oke, oke, oke. Itu kalau secara sederhananya gimana sih Mas? AI security itu penelitiannya misalnya ada AI apa gitu ya. Terus apa tuh? Secara bahasa mudahnya security-nya di mana tuh? Mudahnya mungkin kita terbiasa ya menggunakan ChatGPT atau Gemini Iya, benar, benar, atau AI seperti itu ya. Nah, benar, kalau Mas, kita benar. di AI security ini ada tiga tugasnya. Yang pertama itu adalah kita akan mencoba em, membobol ya atau membuat AI ini bekerja atau menghasilkan hasil yang tidak seharusnya dihasilkan. Oh, Betul. Jadi menghasilkan itu yang pertama. tidak seharusnya ya. Mm-mm. Ya, jadi kita harus tahu dulu sebenarnya AI-nya ini apakah sudah sesuai ya dengan hukum atau aturan yang berlaku. Setelah Mm-mm. kita tahu misalkan kelemahannya di mana, barulah kita lakukan yang namanya safety alignment. Nah, di safety alignment Oh, oke. ya, jadi kita harus memastikan seluruh hasil yang dikeluarkan atau yang di-output oleh AI ini sesuai dengan kaidah norma, hukum dan aturan di negara yang berlaku. Kira-kira seperti itu. Oh gitu ya, menarik menarik. Berarti kita misalnya pakai GPT gitu ya, terus kita lakukan Betul. serangkaian proses gitu ya, terus nanti munculnya itu tadi yang seharusnya tidak seperti itu gitu ya. Itu gimana tuh bentuk tesnya gimana tuh Mas biasanya yang Bentuknya dilakukan? yang paling mudah itu dengan prompt injection namanya, atau Mm-mm, kita mengetik seperti biasa saja. mm-mm. Kalau di beberapa tahun lalu gitu ya ada orang yang mengetik dicoba dan ini juga merupakan suatu hasil riset yaitu contohnya bagaimana cara membuat bom gitu ya. Kalau Hmm. di generasi-generasi pertama itu masih dapat kita lihat bahwa ternyata ya ini memberikan cara step by step yang sangat jelas terkait dengan Uh. bagaimana membuat bom dan Hmm. hal-hal yang serupa juga juga banyak dilakukan dengan metode prompt injection dan hasil-hasil atau output seperti inilah yang membahayakan yang tentu saja kita hindari ya. Oh, berarti itu bisa jadi ini ya. Tadi let's say membuat bom gitu ya. Terus Betul. terus jadi tuh dulu-dulunya.
orang nanya kesehatan seakan-akan GPT-nya bisa berperan sebagai ahli kesehatan beneran ya? Betul, memberikan informasi yang seharusnya mungkin untuk tenaga kesehatan, untuk dokter, tetapi diberikan Hmm. kepada masyarakat awam. Seperti itu. Oh, berarti makin ke sini makin diperbaiki juga ya sama si si programmernya AI yang ada di sono gitu ya. Dia semakin Betul, membuat ini ya, membuat constraint lah gitu ya. Mana betul, hal-hal yang nggak boleh ditembus istilahnya gitu ya. Wih, berarti betul, karena GPT itu pada dasarnya dia ditrain dengan data sebanyak itu, ketika kita tahu cara mengakses core informationnya, bisa jadi kita tahu ya Mas ya, untuk misalnya gimana caranya kita ngeprompt, entah itu saya nggak tahu caranya ya, tapi kayak tiba-tiba kita mau berperan jadi dokter, bisa jadi udah ada tuh sebenarnya core information about kesehatan gitu ya. betul. Betul. Oh. Untuk dengan bagaimana misalkan cara melakukan serangan cyber untuk Hmm. menyerang sistem, kemudian dari enkripsi, bagaimana membuka kode rahasia enkripsi, Iya. tentu saja akan sangat berbahaya ya, akan mengacak-acak seluruh sistem perbankan, Iya. kesehatan dan lain-lain. Wah, ngeri juga ya ternyata ya kalau sudah sampai situ ya. Oke, Betul, makanya di situ yang ditekankan ketika kita menggunakan AI kan ada yang namanya etika gitu ya Mas ya, dan lain-lain betul, yang berhubungan dengan penggunaan AI itu sendiri. Oke ya, jadi dikembalikan lagi di manusianya itu sendiri. Gitu. betul, Mm-mm. Nah, sekilas ya tentang eh, apa namanya riset yang dilakukan oleh Mas Yogi Wu. Serem juga ya guys ternyata tentang security AI gitu. Nah, kita coba bicara ya. Tadi kan kita udah bicara tentang pendidikan, terus riset sekilas itu ya. Lalu kita mau lebih lanjut ya tentang Comserve gitu ya. Tadi Mas Yogi pernah datang langsung gitu ya, onsite gitu ya, untuk apa namanya? Untuk melaksanakan kegiatannya. Nanti dapat poin juga ya, kalau nggak salah ya. Comserve itu ya. betul. Oke. Poin ini akan untuk sebagai syarat Hmm. ya, sebagai syarat untuk kelulusan juga. Oke. Nah, terus pada intinya kan saya mau ngomong kalau ke depannya tentunya kita akan kembali lagi bukan kembali lagi ya. Maksudnya kita akan terjun ke masyarakat gitu ya. Baik itu menggunakan keilmuan yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu ya, maupun bener-bener baru gitu ya. Kita nyemplung ke masyarakat yang baru. Let's say misalnya Mas Yogi tiba-tiba pindah nih ke suatu negara gitu ya, yang mana Mas Yogi belum pernah bersosialisasi di sana gitu ya. Nah, em, saya mau tanya tentang eh, suatu konteks apa atau pengalaman apa gitu ya yang bisa membuka wawasan Mas Yogi atau mengubah cara pandang gitu ya terhadap peran mahasiswa gitu ya di masyarakat gitu ya. Istilahnya Mas Yogi pernah melakukan let's say misalnya diskusi gitu ya. Dengan diskusi itu Mas Yogi bisa tahu berbagai sudut pandang yang mana di masyarakat memang harus mau nggak mau harus saling menghargai gitu gitu misalnya. Apa tuh Mas? Momen apa yang membuat Mas Yogi bisa mengubah gitu ya cara pandang yang selama ini dikiranya seperti apa, ternyata ketika terjun ke masyarakat, oh ternyata seperti ini, gitu. Boleh, boleh diceritakan, Mas? Ya, jadi mungkin yang paling menonjol itu adalah saya sempat mengerjakan suatu proyek dan proyek ini terkait dengan pengentasan stunting beberapa Hmm. tahun lalu, di Oh, mana menarik. pemerintah ini masih sangat giat menurunkan prevalensi stunting, Hmm. sehingga kita para inovator atau para peneliti juga Ya, mau tidak mau harus terjun ya ke masyarakat untuk melihat bagaimana keadaan di lapangan sebenarnya. Dan setelah mengunjungi masyarakat dan kemudian mengobservasi, karena kita di stunting, maka yang kita kunjungi adalah posyandu atau pos posyandu ya. penimbangan bayi. Iya, iya, Eh, iya. dan, ya, dan waktu itu ada di beberapa daerah juga, dan ternyata setiap daerah itu eh, banyak sekali caranya ya. Jadi memiliki keunikan tersendiri. Dan Hmm. eh, untuk stunting ini waktu itu permasalahannya adalah pada ketidakakuratan hasil ukur. Oh. Kemudian setelah kita meninjau langsung lapangan, barulah
kita sebenarnya paham bahwa memang tingkat pengetahuan dari mereka ya yang ada di lapangan untuk Mm-mm. mengukur dan melakukan pemrosesan data itu sangat sangat beragam. Oleh karena itu, kita juga sebagai peneliti gitu atau inovator harus mampu mengembangkan teknologi-teknologi yang tepat guna. Jadi tidak hanya teknologi yang memang canggih istilahnya ya, tapi Mm-mm. ternyata saat di bawah atau saat di lapangan ternyata tidak bisa digunakan oleh masyarakat karena misalkan memang tingkat pendidikannya atau pengetahuannya memang tidak setinggi itu. Jadi memang itu yang paling menonjol ya karena ternyata Iya, iya, iya. kita tidak dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan itu memang harus mengepentingkan tepat gunaannya itu dibandingkan dengan seberapa canggih alatnya. Jadi Bener. kita harus sangat memperhatikan itu seperti itu. Itu saya setuju banget sih. Artinya kayak analogi lainnya lah, kayak misalnya di computer science itu kan belajar Python segala macam gitu ya. Ya itu Betul, memang istilahnya untuk orang-orang computer science perlu gitu ya. Tetapi ketika kita lihat masyarakat terdekat gitu ya, untuk mengolah data aja mereka kadang Excel aja belum tahu gitu ya. Makanya betul, kayak ya kita harus memperkecil gap tersebut gitu ya. Tujuannya untuk ya meningkatkan pengetahuan atau pendidikan di masyarakat itu sendiri gitu. Bener tuh, bener banget istilahnya untuk ya bisa dikatakan secara kasarnya untuk apa kita membuat alat secanggih itu sementara kebutuhan masyarakat sebenarnya belum memerlukan alat yang secanggih itu. Istilahnya kita perlunya benar-benar dasar nih untuk diperbaikinya gitu ya Mas. betul. Oke, wah menarik sekali ya. Nggak kerasa habis setengah jam gitu ya kita ngobrol gitu ya. Oke, nah oke, ini mungkin kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan terakhir gitu ya. Nah tentang inspirasi dan juga pesan untuk mahasiswa yang lain gitu ya. Yang mungkin para peserta juga tertarik gitu ya. Tertarik untuk nantinya join ke Binus Online terutama di Computer Science gitu ya. Nah banyak mahasiswa yang merasa bahwa kuliah online itu membatasi kesempatan untuk berkembang. Nah, berdasarkan pengalaman Mas Yogi, bagaimana nih pendapatnya tentang hal tersebut? Apakah itu benar atau tidak, Mas? Ya, jadi memang banyak ya anggapan seperti itu, betul. Mm, Tapi kenyataannya adalah karena kita sangat fleksibel dan juga tidak terikat sekali, seperti mm, yang konvensional, malah menyisakan banyak waktu yang mm, dapat kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang sesuai passion kita dan lebih membuka relasi gitu ya. Jadi kita memiliki waktu yang lebih sehingga ternyata pada perkuliahan online ini justru bisa melakukan hal yang lebih dari mereka yang mungkin hanya dilakukan perkuliahan secara konvensional. Seperti mm. itu sih, Pak. Oh iya iya bener nih. Artinya intinya kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari gitu ya. Lalu nanti sore sampai sore agak malam dan itu pun tidak setiap hari. Nanti kita Bet- perdalam hasilnya kita kuliah gitu ya. Salah satunya di Binus Online Computer Science. Oke, keren banget nih. Betul. Nah, terus sebagai penutup nih Mas ya, apakah ada pesan Mas yang mau disampaikan gitu ya kepada mahasiswa maupun para pemirsa gitu ya, agar tidak hanya fokus pada akademik gitu ya, tetapi juga aktif meneliti, berkarya dan juga berkontribusi pada masyarakat. Nah, silahkan Mas sampaikan pesan atau closing statement istilahnya gitu ya dari Mas Yogi sebagai mahasiswa computer science gitu. Ya, mungkin sedikit dari saya, Ya. semakin berkembangnya ya teknologi dengan ditambah dengan kehadirannya AI ini, Mm-mm. perkuliahan tentu saja menjadi suatu hal yang semakin penting lagi karena Mm-mm. untuk memaksimalkan penggunaan dari teknologi yang ada saat ini atau AI ini Ya. Mm. ditambah jika kita memiliki pengetahuan dari berkuliah dan juga dengan tentu saja harus mampu melakukan implementasi ya terhadap apa yang Ya, sudah kita pelajari. Jadi benar-benar. eh, eh, mungkin jangan ragu untuk join Beyond karena dengan bergabung dengan Beyond, kita tidak hanya mendapatkan materi saja, tapi kita juga bisa punya waktu untuk melakukan berbagai hal, Ya. contohnya implementasi, riset, ataupun community service Mm-mm. di waktu-waktu kita yang lainnya, seperti itu. Sip. Nah, gitu ya rekan-rekan ya.
ini istilahnya testimoni langsung dari mahasiswa Bion yang mana sudah melakukan berbagai hal di Bion. Jadi benar-benar kita kulik gitu ya dari yang memang melakukannya. Istilahnya ini tidak dibuat-buat. Istilahnya ini yang dilakukan oleh Mas Yogi selaku mahasiswa Bion Computer Science. Oke, Mas Yogi, mungkin untuk sesi ini kita cukupkan ya. Terima kasih banyak Mas Yogi atas Terima kasih Pak. pemaparannya ya sama-sama ya, dan juga sharingnya kepada pemirsa gitu ya. Nah, harapannya nanti para pemirsa bisa itu ya bisa mengambil apa-apa poin-poin yang penting dari pembicaraan ini gitu ya, dan nanti juga bisa apabila tertarik untuk join BINUS online gitu ya, nanti akan ada ini ya, nanti bisa disimak gitu ya untuk pendaftarannya, intake-nya kapan gitu ya. Tentunya sudah banyak informasi terkait hal tersebut. Jadi di podcast ini ditekankan pada intinya bagaimana pengalaman ketika ada seorang mahasiswa computer science. Yaitu pada kesempatan ini kita undang Mas Yogi. Oke, terima kasih Mas Yogi atas kehadirannya sekali lagi gitu ya. Mungkin saya bisa cukupkan. Terima kasih banyak. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk para pemirsa. Saya Viga Arjanto dan juga mewakili Mas Yogi selaku pembicara pada sore hari ini. Kami izin untuk undur diri. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Bye-bye.